Jadi yang sering terbang terus duduk di kaca mobil, makhluk seperti ini, Iya. Mas Uta. Iya. Ya, seperti inilah yang saya lihat salah satunya ya. Sebenarnya banyak sekali. Yang jelas yang sering dilihat oleh masyarakat sini, yang berani menampakkan bahwa dia itu ada, ya sejenis ini. Nah, ini Mas Uta kayaknya kena. Mas Uta, coba dilihat Mas Uta. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Huta di channelnya Abah Hercules. Saya malam hari ini tetap bersama Abah Hercules dan Kang Sulaiman. Ditemani Kang Sulaiman. Jadi kita malam hari ini tetap ada di jalan lintas. Ya, berada di jalan lintas timur dan kita itu mau cari tahu tentang desas-desus yang ada di tempat ini. Jadi banyak dari teman-teman yang mengabarkan bahwa tempat ini yang lumayan horor, makanya kita penasaran juga, kita mau cari tahu seperti apa horornya, ada apa di sini, dan nanti kita coba ungkap satu persatu gitu ya Pak ya. Iya, iya. Daripada lama-lama, yuk langsung aja kita cari tahu tempatnya kayak gimana. Ini rasanya auranya sangat ekstrim sekali, Mas. Lumayan. Uta. Lumayan. Jadi teman-teman ya, di apa namanya? Di jalan raya. Jadi sebelah jalan raya itu ada pemakaman umum, teman-teman. Jadi kabar-kabar dari masyarakat bahwa di pemakaman ini tuh kayak sering sekali terjadi kayak ada penampakan kayak gitu. Bahkan Bener. kabar beritanya penampakannya itu sampai bisa naik di atas mobil kayak gitu. Jadi kita tuh bukan mau apa ya, bukan mau menakuti, tapi pengen cari tahu bener nggak sih kayak gitu desas-desus yang seperti itu kayak gitu. Makanya malam hari ini kita hadir di sini, kita tuh mau lihat seperti apa, apakah benar penuturan masyarakat tersebut. Siapa tahu ya, kalau memang ada ya siapa tahu kita bisa dapat penampakan. Kan udah lama juga kita tuh kayak nggak lihat penampakan kayak gitu. Nah, kalau menurut Kang Sulaiman nih, gimana tempatnya? Tempatnya lumayan ekstrim. Lumayan ekstrim. Iya sih, kayak gak pertama datang turun dari mobil kayak lumayan energinya. Kalau menurut Abah Hercules seperti apa? Kalau menurut saya ini tempatnya sangat ekstrim, Mas Uta. Satu, banyak makhluk astral, dan salah satunya banyak kendaraan kecelakaan karena salah satunya sopir lihat sesosok kuntilanak yang berterbangan duduk di atas mobil. Nah, timbullah kecelakaan, Mas Uta. Seperti itu. Lumayan sih. Jadi sebenarnya bukan dari kuburannya ya teman-teman ya, tapi memang dari tempat lain gitu. Rasanya itu dari tempat lain yang lumayan mistis. Jadi kalau kuburnya sendiri, kalau aku pribadi merasakan kayak benar-benar hawanya sih ya tenang sih, nggak ada gimana-gimana. Cuman malah kayak dari sebelah kuburan sih. Kayak dari sebelah kuburan itu hawanya lumayan besar dan apa ya teman-teman, lumayan horor gitu. Kalau dari kuburan sendiri ya namanya, kalau menurutku sih pribadi kuburan itu biasa aja sih, nggak terlalu ada makhluk yang gimana-gimana. Malah kesan-kesan seperti apa ya, adem kayak gitu. Stop. Jadi kita coba menelusuri seperti apa dan ada apa. Jadi di sana kita arahnya ke sini. Kenapa? Karena menurut saya energinya itu mengarahnya ke sini, teman-teman. Abah Hercules, kalau menurut Abah Hercules seperti apa sosok yang di sini Abah Hercules? Satu,
sesosok kuntilanak dan gendruwo Mas Uta. Nah, di situ juga ada jembatan. Bukannya sosok dari makam-makam ini, bukan Mas Uta. Nggak sih, kalau aku pribadi sih ngerasain kalau di makam itu seperti tenang-tenang aja sih, malah yang kayak lebih energi yang mengganggu itu energi dari luar kayak gitu. Iya benar. Kalau Kang Sulaiman, apa yang dirasain? Yang saya rasain itu memang ada makhluk-makhluk yang dari luar sini, cuman dia gimana mau bikin musik ke daerah sini seolah-olah di makam ini yang angker, padahal dia itu bukan dari makhluk yang Ada di ini. makam. Iya benar. Yang di makam ini, yang namanya makam itu tanah suci, itu nggak ada yang namanya Iya. jin setan, itu nggak ada yang Lebih di sini. tenang. Iya. Iya benar. Lebih Malah tenang. yang apa ya? Benar kata Kang Sulaiman ya. Jadi sebenarnya makhluk itu bukan makhluk yang berasal dari makam ya teman-teman. Yang berasalnya itu dari luar. Tapi mereka itu mencoba kayak memprovokatori bahwa seolah-olah makamnya yang angker kayak gitu. Padahal makamnya itu enggak. Jadi makhluk yang sering mengganggu pengemudi lalu lalang itu berasalnya dari sebelah sana. Dari seberang sana ya Kang ya? Ya benar Pak ya? Benar. Kalau pandangan Abah seperti apa? Kalau menurut pandangan saya Mas Uta, dari sebelah arah sana juga ada, sebelah sini apalagi juga ada Mas Uta. Jadi ini kan kayak deronjongan. Bahkan di situ juga ada sungai, ada jembatan. Jadi seolah-olah dia menutupi mata sopir ataupun mata pengemudi motor. Nah, jadinya kecelakaan Mas Uta. Oh, di sini sering terjadi kecelakaan juga. Ya, jadi suruh request itu untuk warga sini, coba Pak ungkap di tikungan makam. Kita cek Mas Uta, ternyata bukan dari makam makhluk-makhluk itu. Benar. Tuh. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi kan request dari teman-teman disuruh mengungkap di daerah sini ya. Jadi penjelasan dari kita tuh seperti itu. Mereka tuh bukan berasal dari makam karena memang nggak ada apa-apa di makam. Bener, makam itu tempat suci dan tempat orang yang udah tenang kayak gitu. Kalau yang dikatain masyarakat kok sering ada penampakan bla bla, itu sebenarnya dari luar kayak gitu. Dari luar makam. Dari luar makam, bukan dari makamnya. Yuk kita coba ke sana, kita lihat, siapa tahu ada energi lain di sana. Nanti biar tim untuk melihatkan sosok makhluk astral di sini Mas Uta. Ya, jadi nanti kita ada satu tim yang mencoba melukis atau menggambar sosok makhluk yang ada di sini kayak gitu. Benar. Tapi ya sekali lagi saya ingetin ya teman-teman, itu bukan makhluk yang dari makam, Bukan. tapi dari luar makam. Jadi yang mengganggu itu makhluk-makhluk dari luar makam. Seperti biasa ya teman-teman, sebelum kita lebih lanjut, jangan lupa kalian like, kalian subscribe, kalian share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian, dan jangan lupa kalian aktifkan juga tombol notifikasinya. Jadi kalau kita upload video baru, kalian dapat notifikasinya kayak gitu. Dan kalian juga ya, kita habis ini pasti bikin video satu lagi. Jadi jangan lupa juga kalian subscribe di channelnya Abah Hercules dan Huta 1811. Mungkin untuk tim kita satu lagi untuk melukiskan makhluk yang ada di sini. Oh, alat gambarnya belum ada ya? Di mobil Mas Uta. Di mobil masih diambil. Boleh diambil dulu. Nah, di situ kan nikung juga Mas Uta. Iya, jalan sebelah sana menikung dan ada kali ya. Kali. Gimana Jadi, kabarnya Mas malam hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Jadi alhamdulillah Mas Edi malam hari ini bisa ikut teman-teman. Jadi salah satu tim kita yang akan melukis atau menggambar sosok makhluk yang ada di sini itu Mas Edi.
Nah, sebelum kita mulai melukis atau menggambar nih Mas Edi, kalau dari penglihatan Mas Edi itu sosok apa yang ada di sini Mas? Banyak sekali di sini seperti yang dibicarakan, yang dilihat oleh Mas Yuta sama Abah sendiri. Di sini ada beberapa makhluk astral yang berupa seperti dari golongan jin dan dari golongan makhluk iblis itu sendiri ada di sini. Ada. Tapi benar-benar bukan dari makam ya Mas ya, tapi lebih ke makhluk dari luar, tapi memanipulasi seolah-olah makamnya yang angker, padahal makhluknya itu bukan dari makam, bener ya Mas ya? Ya betul. Ya. Nah, yang lebih dominan kalau dari Mas Edi sendiri, yang Mas Edi lihat tuh lebih dominan makhluk apa yang ada di sini Mas? Ya sebenarnya banyak sih yang dilihat, tapi nanti yang jelas yang sering berkeliaran di jalan di apa itu kan ada seperti kuntilanak, sundul bolong, ada sejenis makhluk penampakan lain yang berupa genderuwo, tapi nanti yang jelas itu berupa seperti perempuan yang sering terlihat ya. Nanti coba sambil kru lagi ngambil alat tulisnya ketinggalan di mobil ya teman-teman. Jadi sekali lagi aku ingetin teman-teman ya, selalu saya ingetin, kita bikin konten itu bukan untuk menakut-nakutin atau mengiyakan bahwa tempat ini seperti ini, tidak. Kita tuh bikin konten untuk edukasi yang pertama, yang kedua itu untuk menebalkan lagi iman kita pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ibarat kata di sini dengar, oh ada makhluk yang seperti ini, jauh sebelum kalian sampai ke tempat ini, banyak-banyaklah berzikir, ingat kepada Allah supaya kita tuh selalu dilindungi. Kemanapun kita berada, dimanapun kita berada, kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipersiapkan alat lukisnya? Seperti apa sebenarnya makhluknya? Ya, nanti biar teman-teman juga tahu ya sosoknya itu seperti apa, wujudnya seperti apa. Nanti Mas Edi yang akan coba melukiskan perwujudan dari makhluk yang sering terlihat di tempat ini, kayak gitu. banyak masyarakat ketahui menggunakan ya. Iya, yang sering dilihat oleh masyarakat sini. Jadi untuk masyarakat ataupun pengendara Mas Yuta jangan takut. Ya, jangan takut. Ingat kepada Allah kayak gitu supaya perjalanan kita tuh lancar, tidak terjadi halangan. Oh ya, sekali lagi ya teman-teman, jangan lupa ya kalian like, subscribe, share, terus bagikan ke teman-teman kalian, aktifkan juga tombol notifikasinya agar kalian tuh tahu kalau kita upload video baru kayak gitu. Kalian subscribe kedua channel ya, di Huta 1811 dan Abah Hercules. Karena biasanya habis ini kita akan lanjut ke tempat yang berikutnya dan di channel YouTube satunya. Channel Mas Yuta biasanya seperti itu. Iya, kita dari Abah kita langsung ke channelku. Jadi kita bikin dua tempat dan kita akan berbagi konten kayak gitu. Jadi jangan lupa kalian biar nggak ketinggalan videonya, subscribe kedua-duanya. Kalau Mas Sulaiman, apa yang Mas Sulaiman rasakan saat ini? Terus melihat sosok apa? Saya merasakan saat ini ada aura yang negatif di sini, dan saya melihat tadi ada sosok kelihatan putih terbang melayang seperti orang berjubah. Nggak tahu itu sosok apa, putih di atas pohon itu. Di atas ke selatan. Oh, seperti itu. Dia menyelinap di ke dalam semak-semak itu, ada pohon besar itu yang rindung, jadi hilang di situ. Oh, dia hilang di sana ya. Kalau aku jujur ya teman-teman, perasaanku nggak nyaman. Jujur nggak nyaman banget, nggak tahu kenapa. Setelah keluar dari lokasi pemakaman, nggak nyaman banget rasanya kayak gitu. Nggak tahu energi apa yang menyelimutin atau seperti apa energinya, cuman terus terang kalau saya pribadi ngerasainnya nggak nyaman. Jadi Mas Edi lagi melukis, lagi berusaha melukis sosok yang ada di sini, biar teman-teman juga bisa tahu sebenarnya bentuknya seperti apa, perwujudannya itu seperti apa, dan yang sering dilihat masyarakat itu seperti apa kayak gitu. Jadi seperti tadi ya teman-teman, sebenarnya bukan makamnya, tapi makhluk yang berasal dari luar. Kalau di makam sendiri seperti saya tadi bilang ya, pertama saya masuk makam itu nyaman, rasanya nyaman, tenang. Tapi setelah keluar dari area pemakaman,
rasanya agak sedikit berdebar dan agak ada tekanan yang gimana gitu. Mungkin kamera boleh agak di-shoot, siapa tahu kamera bisa lihat ada sosok-sosok penampakan. Selagi Mas Edi melukis makhluk yang ada di sini, kamera boleh shoot kiri dan kanan kita. Siapa tahu ada sosok penampakan. Jadi kalau dibilang lumayan sih teman-teman. Masih kayak perhutanan kayak gitu, agak lumayan rimbun. Memang tempat-tempat seperti itu suka banget makhluk-makhluk astral itu berdiam diri. Tapi ya tadi mereka itu memanipulasi seolah-olah pemakamannya yang horor. Padahal kiri dan kanannya di makam itu sendiri tenang kayak gitu. Abah Hercules, Ya, maksudnya gimana Abah Hercules? Apa yang Abah Hercules lihat saat ini? Apa yang Abah Hercules rasakan saat ini? Coba Abah ceritakan sama teman-teman semua. satu, karena orang makhluk astral kasat matanya banyak, juga salah satunya ada salah satu yang menunggu Mas Uta. Maksudnya menunggu? Menunggu suatu pusaka. Oh, jadi kayak ada energi pusaka di sini ya? Energi pusaka ya, makanya saking banyaknya makhluk kayak gitu, biasanya ya banyak dia itu menempati ataupun menunggu salah satunya pusaka. Oh, kalau aku bilangnya seperti menjaga ya. Menjaga. Mungkin nanti Abah Hercules dan Kang Sulaiman mengeluarkan. Insya Allah. Insya Allah ya. Insya Allah. Jadi biar kalau kita tarik, semoga dia tidak akan mengganggu-ganggu lagi. Oh, energi iya, itu, iya. gitu. Jadi maksudnya Abah Hercules seperti ini teman-teman. Nanti Abah Hercules dan Kang Sulaiman akan berusaha menarik pusaka tersebut. Dan mudah-mudahan setelah pusaka itu tertarik, makhluk-makhluk itu berkurang. Nah, Tidak benar. mengganggu lagi tempat yang di sini kayak gitu. Dan setelah ini juga insya Allah kita bersama kru dan yang lainnya, kita akan coba berdoa bersama, kita akan coba netralir supaya energi negatif yang ada di tempat ini itu hilang dan bersih, supaya nggak ada lagi kayak gangguan-gangguan dari makhluk astral kayak gitu teman-teman. Inilah makhluk yang Oh seperti ini ya. Boleh saya sudah selesai finishing? Oh belum ya? boleh dilihat di Kamera boleh. Mungkin lampunya beberapa dimatiin supaya Terlihat. gambarnya bisa terlihat. Jadi lampunya beberapa coba dimatiin biar gambarnya terlihat. Karena kalau lampunya nggak dimatiin, gambarnya sulit terlihat. Terlihat nggak, kameramen? Coba lebih dekat. Oke. Nah, ini perutnya terbuka, organ dalamnya Oh ya seperti itu ya. seperti ini. Jadi yang sering terbang terus duduk di melintas, kaca mobil, makhluk seperti ini, Iya. Mas Uta. Iya. Ya seperti inilah yang saya lihat salah satunya ya. Sebenarnya banyak sekali. Yang jelas yang sering dilihat oleh masyarakat sini, yang berani menampakkan bahwa dia itu ada, ya sejenis ini. Sama yang saya lihat. Sama seperti Kang Sulaiman lihat ya. Mas Sulaiman lihat. Nah, jelaskan. Nah ini yang sering salah satunya menampakkan diri. Ini salah satunya kayak sundel bolong Mas Edi ya. Nah sundel bolong. Nanti setelah kita habis ini kita doakan semoga di tikungan arah makam air 4 tidak akan terjadi musibah ataupun kecelakaan. Insya Allah, bukan janji ya Mas Uta. Insya Allah ya. Jadi mungkin ini. Mas Edi bisa lebih ke mendeskripsikannya lagi sosok ini. Ya, itu sosok makhluk yang sering jalan. Terkadang ada mobil lewat itu seperti orang menyeberang. Nah, terkadang berdiri di pinggir jalan itu menampakkan Oh berarti wajahnya. yang kata masyarakat suka naik di atas mobil juga makhluk ini ya? Mungkin ya ini kalau saya
lihat sendiri dia sering di pinggir jalan itu. Oh, di pinggir jalan. Jadi kenapa saya juga maksudnya tertarik dengan lokasi, karena kemarin tuh sempat dengar kisah masyarakat bahwa mereka itu lewat di sini suka di atas mobil itu naik katanya kayak gitu. Yang bajunya putih gitu ya. Iya benar. Ya, Sosok perempuan bajunya putih. Berarti kurang lebih seperti ini teman-teman. Jadi maaf, kata masyarakat itu yang sering angker tuh katanya di makam. Sebenarnya makam tidak ada apa-apanya karena itu tempat suci itu Mas Uta. Di situ Benar. ada malaikat rokib dan atid juga di situ. Yang menjaga, iya benar. Jadi Bukan kalian mangkir juga. jangan salah sangka ya teman-teman. Jadi yang mengganggu itu bukan makhluk yang dari makam, tapi yang di luar makam. Contohnya kayak yang Mas Edi lukiskan, Mas Edi gambarkan. Jadi makhluk ini makhluk yang di luar makam Mas ya. Iya, iya. Yang menunggu di sekitar pohon besar yang ada di sini kayak gitu. Kalau di kuburan ya malaikat penjaga kubur itu mungkar nangkir itu. Iya benar. Namanya dalam kubur. Mungkin Mas Sulaiman mau menjelaskan lebih jauh. Mungkin di sini karena makhluk di luar sini, karena dia itu sifatnya jahil ya, sifatnya makhluk di sini jahil, jadi dia cuma ingin meneror masyarakat di sini biar takut di makam sini. Sebenarnya di makam sini nggak ada yang namanya makhluk yang di makam ini, karena makam ini tempat beristirahat manusia yang terakhir. Benar. Jadi di sini nggak ada yang dinamanya makam. Makam itu adalah tanah suci. Sedangkan lewat di depan makam itu harus kita bersolawat. Dan salam ya. Mungkin tadi kan Abah Hercules katanya merasakan ada energi benda di sini. Mungkin Abah Hercules dan Kang Sulaiman akan mengeluarkan atau menarik. Bisa silakan. Jadi kayaknya auranya yang banyak Boleh. di situ. Mungkin kalau penerangannya kurang terang diterangin lagi. Jadi udah ya, udah jelas nih ya. Tapi kelihatannya di sini seperti ada benda di sini. Iya. Benda pusaka. Benda Ada pusaka. Benda. Nggak tahu itu pusaka apa bentuknya. Kelihatannya ada. Peninggalan luhur. Peninggalan leluhur ya. Boleh, silakan Kang Sulaiman dan Abah Hercules. Silakan Kang. Ayo semua ke sini yuk. Ini sangat licin jalannya nih. Jalannya Harus hati-hati. sangat becek nih jalannya. Ini kayaknya daerah sini Mas Kang Soleman. Coba Kang Soleman sambil berzikir di mana pusaka itu berada, nanti kita tarik bersama-sama. Ya. Kayaknya saya mencium daerah sini Mas Mas Soleman. Ya. Iya, saya kayaknya rasanya itu auranya di daerah sini nih. Daerah sini. Di wilayah sini nih. Coba. Di lingkungan sini nih. Nggak tahu di mana letak tempatnya Daerah pusaka sini ya. ini. Titiknya mana nggak tahu. Mari kita bersama-sama berdoa. Berdoa dulu semoga pusaka yang kita nanti tarik bisa dapat ketemu. Ya. Dia bisa menunjukkan, bisa mewujudkan pusaka apa. Ini teman-teman, kami akan nyalurkan energi biar Pak Soleman menunjukkan di mana tempat itu nanti kita tarik. Jadi ini teman-teman proses penarikan pusaka yang ada di sini. Jadi Abah Hercules dan Kang Sulaiman merasakan energi benda yang ada di sini, dan ternyata energi benda tersebutlah yang mengundang makhluk-makhluk lain juga untuk datang. Jadi sekarang Mas Sulaiman dan Abah Hercules lagi berusaha untuk menarik pusakanya, mengeluarkan pusaka. Semoga berhasil ya teman-teman ya. Wujud. Kayaknya arahnya benar ke situ, coba. Arahnya di sebelah sana ya?
Mas Yuta. Jadi selagi Abah Hercules dan Kang Sulaiman Arahnya kayak ke sini. mencoba mendeteksi energi Nanti pusaka, Abah bantu. jangan lupa Kak kalian Sulaiman, like, kita subscribe, tarik share, sama-sama. komen, aktifkan juga tombol notifikasinya. Jangan lupa kalian subscribe kedua channel di Huta 1811 dan Abah Hercules. Sirjat goib kota mujud. Belum berhasil teman-teman. Coba lampu Mas Yuta. Biar tahu di mana kan. Jadi Abah Hercules dan Kang Sulaiman lagi berusaha menggabungkan energi untuk menarik pusakanya karena lumayan sulit teman-teman. Nah ini Mas Yuta kayaknya kena. Mas Yuta coba dilihat Mas Yuta, pusaka apa ini? Kayaknya keris Mas Yuta. Udah netral ya. Alhamdulillah teman-teman, ternyata Abah Hercules dan Kang Sulaiman berhasil mengeluarkan pusaka yang ada di sini teman-teman. Seperti ini Mas Yuta, coba. Ya. Jadi kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Sangat hitam Mas Yuta ya. Ya, dia sebenarnya kalau dari segi ini warnanya kuning ya. Warnanya kuning, cuman kayaknya karena mungkin udah lama dan termakan usia, jadi dia kayak mengarat akhirnya jadi kuning, jadi hitam kayak gitu. Tapi kalau dibersihin kayaknya sepertinya warnanya kuning teman. Jadi kurang lebih seperti ini. Nah, jadi pusaka ini baunya masih ini banget teman. Masih wangi. Pokoknya harum. Baunya. Padahal di alam ya. Iya. Siapa yang kasih minyak itu? Iya. Ya. Padahal di alam. Iya. Tapi kok bisa baunya harumnya seperti ini? Iya, benar-benar. Seperti minyak apa ya? Minyak kasturi kali. Enggak tahu, seperti minyak yang non alkohol yang Iya, memang biasa iya. untuk pusaka-pusaka ya, Pusaka. Kang ya. Iya. Jadi seperti ini ya teman-teman ya. Dan ternyata benda yang ada di sini itu perwujudannya seperti ini teman-teman. Alhamdulillah Kang Sulaiman dan Abah Hercules berhasil mengeluarkan bendanya, dan nanti benda ini akan kita bawa pulang. Kita akan netralkan juga energinya dan kita jadikan salah satu koleksi ya. Koleksi di rumah. Jadi nanti kita kumpulkan semua. Insya Allah kalau ada dananya kita akan coba kumpulkan lebih banyak lagi, dan siapa tahu ada donatur kita bikin museumnya ya. Bener Mas Yuta. Jadi kita semua juga tergolong dalam satu paguyuban, dan kita itu bertujuan untuk melestarikan peninggalan leluhur kayak gitu teman-teman. Jadi sedikit penjelasan juga teman-teman. Hal yang seperti ini kalau kita menyembah bendanya kita musyrik teman-teman. Tapi kalau kita cuman mengurus dan merawat peninggalan leluhur kita, itu nggak ada salahnya. Iya, kita melestarikan supaya aja. iya, supaya nggak rusak dan tetap ada sampai anak cucu kita kayak gitu tuh teman-teman. Mungkin ada yang mau disampaikan Abah Hercules sama Oke. teman-teman semua? Teman-teman subscriber, pemirsa dimanapun kini Anda berada, dimanapun tempat pasti ada makhluk astral Mas Yuta. Tapi kita harus berdoa dan minta perlindungan sama Allah biar tidak akan terjadi yang namanya kecelakaan atau selamat dari kita mengendara sampai tujuan dan baliknya selamat, begitu Mas Yuta. Mungkin Ini pesan saya dari Mas Sulaiman masyarakat. ada pesan-pesan buat teman-teman semua? Ya teman-teman semua, jangan lupa